Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu dulunya milik kakek Raka, seorang pria tua yang sangat dihormati di desa. Namun, setelah kakek Raka meninggal, rumah itu dibiarkan kosong tanpa penghuni. Waktu berlalu, dan desa itu semakin terisolasi, hingga hampir tidak ada yang mengingat kejayaan rumah tersebut. Raka, yang baru saja menyelesaikan kuliah di kota, memutuskan untuk kembali ke desa dan tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Ia merasa bahwa pulang ke desa akan memberinya ketenangan dan kesempatan untuk menemukan kedamaian setelah tahun-tahun yang penuh tekanan di kota. Begitu tiba di rumah itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Walaupun rumah itu tampak terawat dari luar, di dalamnya terasa suram dan penuh dengan kenangan masa lalu. Pada suatu malam, saat membersihkan gudang yang penuh dengan barang-barang lama, Raka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Peti itu tersembunyi di sudut ruangan, tertutup debu tebal. Rasa penasaran membawanya untuk membuka peti tersebut. Begitu peti itu terbuka, ia terkejut menemukan sebuah patung kecil yang terbuat dari bahan yang mirip dengan boneka, namun tampak sangat tua dan usang. Patung itu berbentuk manusia kecil dengan rambut panjang hitam, mata hitam yang dalam, dan gigi tajam yang menakutkan. Patung itu terlihat seperti makhluk hidup yang terkubur dalam waktu yang lama. Raka merasa ada sesuatu yang aneh dengan patung itu. Ia menatapnya dalam-dalam, dan untuk sesaat, ia merasakan seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia memutuskan untuk membawa patung itu ke dalam rumah. Ia meletakkannya di atas meja ruang tamu, berharap bisa mempelajari lebih jauh tentang benda yang ditemukan di gudang itu. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada malam pertama, Raka terbangun karena mendengar suara gemerisik halus di ruang tamu. Ketika ia keluar dari kamar untuk memeriksa, tidak ada apa-apa, namun patung itu tampak sedikit bergeser dari posisinya. Ia merasa aneh, tetapi menganggapnya sebagai hal biasa. Mungkin angin atau sesuatu yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Namun, malam berikutnya, suara-suara semakin jelas. Bisikan lembut yang tak bisa ia pahami terdengar seolah datang dari patung itu. Raka merasa tubuhnya mulai lelah tanpa alasan yang jelas. Ia tidur tidak nyenyak, dan mimpinya dipenuhi dengan gambaran mengerikan. Di setiap mimpi, ia selalu berada di sebuah tempat gelap, di mana hanya ada cahaya samar yang memantulkan bayangan sebuah patung menakutkan. Setiap kali ia mencoba mendekati patung itu, sosok yang ada di dalamnya tampak semakin hidup, matanya merah menyala dan giginya mencuat tajam. Suatu malam, rasa takut yang terus mengganggu Raka semakin besar. Ia terbangun oleh suara gemerisik keras yang datang dari ruang tamu. Kali ini, ia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Begitu ia melangkah keluar dari kamar, patung itu sudah bergerak jauh dari posisi semula. Mata patung itu tampak berkilat seperti api yang menyala, dan seolah-olah mengarah ke Raka dengan tatapan yang penuh kebencian. Dengan perasaan takut yang mendalam, Raka mencoba menyentuh patung itu. Begitu tangannya menyentuh permukaan patung yang dingin, ia merasakan seolah-olah ada kekuatan yang menyusup ke dalam dirinya, mengalir melalui tubuhnya dengan cepat. Matanya berkunang-kunang, dan pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang semakin keras, seperti teriakan dari dunia lain. Pada pagi harinya, Raka merasa sangat lelah. Seakan-akan tubuhnya telah diambil energinya selama malam itu. Ia semakin sering merasa pusing dan lemah, dan mimpi buruknya semakin parah. Makanan yang ia makan terasa hambar, dan bahkan ia mulai merasakan ada yang mengawasinya di setiap sudut rumah. Namun, apa yang benar-benar menakutkannya adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa mengingat setiap detail mimpi-mimpinya, hanya bayangan mengerikan dari patung itu yang terus menghantuinya. Suatu sore, saat Raka sedang berjalan menuju pasar desa, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang dikenal sebagai orang bijak di desa. Nenek itu menatap Raka dengan tajam dan berkata, "Kau telah menemukan benda yang sangat berbahaya, Nak. Itu bukan patung biasa, itu adalah jenggot." Raka terkejut dan bertanya, "Jenggot? Apa itu?" Nenek itu menceritakan sebuah legenda yang beredar di kalangan warga desa. Jenggot adalah makhluk gaib yang terbuat dari bahan-bahan tertentu dan diperkirakan dapat hidup dengan menyerap energi dari manusia. Dalam cerita itu, seseorang yang membawa jenggot ke rumahnya akan merasa semakin lelah, terjebak dalam mimpi buruk, dan kehilangan kekuatan hidup mereka. Jenggot akan terus menghisap energi sang pemilik hingga mereka benar-benar kehabisan kekuatan. Raka merasa takut,
dan nenek itu memperingatkannya, satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan menghancurkan patung itu. Tetapi hati-hati, Jengkot tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan melawan dengan segala cara. Malam itu, Raka memutuskan untuk mengikuti nasihat nenek itu. Dengan perasaan takut yang meluap, ia menyalakan api di sekitar patung Jengkot. Begitu api mulai menyentuh patung itu, patung tersebut mulai bergerak, matanya menyala merah, dan suara bisikan yang keras terdengar seakan datang dari dalam patung. Raka merasa seolah-olah patung itu mencoba menariknya ke dalam kegelapan yang dalam. Tetapi Raka tidak mundur, ia terus membakar patung itu, dan akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, patung itu mulai meleleh, terbakar hingga hanya tersisa abu. Sesaat setelah itu, keheningan menguasai rumah. Raka merasa lega, seolah-olah beban berat yang selama ini menggerogoti dirinya akhirnya hilang. Namun, pada malam berikutnya, Raka terbangun lagi. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ketika ia menatap cermin di kamarnya, ia melihat bayangan yang sangat familiar, wajah dari patung Jengkot yang ia kira sudah musnah. Wajah itu kini tampak jelas di belakang dirinya, matanya merah menyala, dan senyum mengerikan terpampang di wajahnya. Raka terkejut dan menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Dia tahu saat itu, meskipun patung Jengkot itu telah hancur, kutukan itu belum berakhir. Jengkot itu masih ada di dalam dirinya, mengintai dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Raka terjebak dalam kutukan yang tak akan pernah benar-benar lepas darinya. Sejak malam itu, ia terus dihantui oleh Jengkot, yang akan selalu mengawasi, bahkan saat ia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Dan mungkin, kutukan itu tidak akan pernah berakhir.